Hai semuanya, hari ini aku akan share dari khotbah Pastor Berry di The Covenant Sabtu lalu di acara Anniversary Overcomer yang ke-16. So, aku akan share satu poin yang sangat luar biasa memberkati kita. Di sini Pastor katakan judulnya adalah Pesta Bagi Yang Tidak Layak. Di sini kita akan buka di Lukas 14 ayat 12 sampai 21 dan aku akan bacakan di ayat yang ke-13. Bagaimana di sini firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." So, luar biasa banget gitu. Bagaimana di sini setiap kita disuruh Tuhan, bukan jika kita ngadain pesta, jangan undang orang kaya gitu, agar kita dapat feedbacknya, agar kita dapat hadiahnya. Tapi di sini Tuhan katakan, undanglah orang-orang miskin yang nggak punya apa-apa. Nah, undanglah orang-orang miskin yang nggak punya apa-apa, yang endingnya tuh nggak bisa kita balikin gitu, saudara. Di sini Pastor katakan ya, bahwa belas kasihan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayar. Orang-orang miskin ini kita kategorikan kita semua gitu, kita pribadi adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, datang ke rumah Tuhan sebagai orang miskin, sebagai orang yang berkebutuhan banyak, tetapi kita nggak punya hal yang kita berikan lagi ke Tuhan. Kita nggak punya sesuatu yang bisa kita bayar, saudara. Jadi kita harus mengingat gitu, bagaimana sih, dari mana kita berasal gitu, bagaimana kita dipilih Tuhan dengan belas kasihannya yang begitu luar biasa, datang ke rumah Tuhan yang begitu indah, datang ke pestanya, menikmati hadiratnya, menikmati sentuhan yang Tuhan kasih gitu. Tapi kita nggak bisa bayar. Dibayar dengan apa? Dibayarnya hanya dengan hati kita yang mau melekat di kakinya Tuhan, tetap mau tetap tinggal di hadiratnya Tuhan. Dan di sini kita juga lihat lagi di Kisah Yohanes 8 ayat 151 sampai 59. Jadi karena ini begitu panjang, di sini aku akan ceritakan tentang, kita semua juga tahu ya dari sekolah minggu gitu, bahwa di sini ada kisah perempuan yang kedapatan berzina, kisah perempuan Samarinda yang kedapatan berzina dan dibawa di hadapan Tuhan oleh orang-orang Farisi gitu. Di situ orang-orang Farisi tuh ingin melihat gitu, bagaimana sih Tuhan yang katanya juru selamat, bagaimana sih melihat orang yang kedapatan berzina di tengah-tengah Tuhan lagi khotbah ya, di tengah-tengah sekitar sana. Dan respon Tuhan tuh kepada orang yang kedapatan berzina apa sih? Apakah tetap mengikuti apa yang ahli Farisi mau? Tapi di sini Tuhan katakan, adakah yang tidak pernah melakukan dosa, silakan melempari wanita ini batu gitu, yang pertama. Tapi di sini akhirnya Tuhan Yesus dan perempuan ini ditinggalkan berdua, dan Tuhan berkata, adakah yang menghukummu? Wanita ini bilang, tidak ada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, sama, aku pun juga sama. Aku tidak akan menghukum engkau. Aku tidak akan menghukum engkau. Tetapi Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi gitu. Di sini benar-benar luar biasa. Tuhan tidak menghukum wanita itu gitu. Padahal sangat jelas wanita ini berbuat dosa yang pada saat itu sangat hina, sangat kotor. Anggap perempuan ini adalah setiap kita, saudara. Bagaimana kita adalah orang-orang yang sangat hina, orang-orang yang sangat kotor, tapi Tuhan gak mau menghukum kita. Tuhan memberikan belas kasihannya yang begitu luar biasa, sampai akhirnya Tuhan mau gitu kita pergi dan kita balik lagi ke Dia dengan jubah yang sudah dibersihkan, dengan pribadi yang baru. Bagaimana Tuhan mau setiap kita tuh datang dengan hati yang murni. Dan di sini di Overcomer juga aku diingatkan gitu, bagaimana Pastor Berry selalu bilang, mari kita mengingat selalu benih pertama dan benih kedua gitu. Jadi kita selalu tahu diri, dari mana sih kita berasal, dari mana sih kita diangkat Tuhan, dari mana sih kita dibersihkan Tuhan gitu, dari masa lalu yang kelam, dari tempat yang sungguh kotor gitu, sampai Tuhan bersihkan kita, didandani kita sedemikian rupa, sampai akhirnya kita layak, saudara, untuk masuk ke hadiratnya Tuhan, untuk tetap tinggal di hadiratnya Tuhan. Dan di sini Pastor Berry katakan bahwa belas kasihan sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayar.
gitu. Jadi saat kita dipilih datang ke rumah Tuhan, itu bukan sesuatu hal yang kita mikirnya akan bisa kita gantikan gitu, tapi enggak saudara, kita nggak akan pernah bisa ganti hal itu ke Tuhan. Dan di sini Pastor Berry juga bilang, belas kasihan selalu diberi kepada setiap orang yang tidak bisa membeli. Belas kasihan selalu diberi untuk setiap orang yang gak layak dan gak mampu untuk datang kepada Raja segala raja, ke pestanya Tuhan. So teman-teman, ayo kita selalu ingat benih pertama, benih dari mana kita berasal. Karena kenapa? Itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Kita selalu mengingat dan kita selalu tahu diri gitu sama Tuhan. Dan kita tetap gitu, tetap tinggal, tetap mau di hadirat Tuhan, dan tetap melekat dan mau duduk diam di kakinya Tuhan. So itu aja yang bisa aku share. Semoga satu poin ini, belas kasihan Tuhan begitu luar biasa, sangat memberkati kita semua, dan kita selalu menjadi anak-anak pilihannya yang diberkati. Itu aja. God bless you saudara.